Telepon dengan Ibu Ane Avanti, perancang busana Indonesia dan juga seorang pemeluk Katolik. Langsung saya sapa, selamat sore, Bu Ane. Ya, selamat sore. Tentu Anda juga merasa Semoga kehilangan, kita sehat semua dan merasa penuh kehilangan berkah. ya. Bu Ane, bisa Anda ceritakan waktu itu Paus Fransiskus ke Indonesia, Anda tentu terlibat juga dalam merancang busana beliau atau tidak? Atau bagaimana, bisa diceritakan kepada kami, Bu Ane? Puji Tuhan, eh, eh, saya secara khusus menjadi narasumber di CNN bersama dengan Maggie untuk sebuah perjalanan Bapak Paus Fransiskus di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan saat itu memang saya secara langsung melihat bagaimana beliau memberikan sebuah teladan-teladan kebaikan dan bagaimana beliau menjadi teladan bagi kami semua untuk menjadi figur toleransi, walaupun secara pribadi bertemu dekat itu tidak. Tetapi 1,5 jam menjadi narasumber di studio CNN, seperti mengenal beliau secara pribadi, dan seperti beliau itu berada dan menggenggam tangan saya saat itu dan mengatakan kepada saya, "Anak Avanti, kamu baik-baik aja kan?" Seolah-olah gitu, seolah-olah seperti itu. Karena saking damainya melihat figur beliau itu, sehingga aura cinta kasih, aura pengharapan, aura yang ditimbulkan dari sebuah figur yang sangat penuh rasa damai itu seperti bunga yang semerbak mewangi begitu. Jadi semuanya merasakan bagaimana beliau hadir dan kemudian membawa aura yang positif dan membawa vibes untuk sebuah kebersamaan umat beragama dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kesederhanaan itu buat saya memang benar-benar sesuatu yang perlu dan sangat penting menjadi warisan yang ditinggalkan oleh beliau selama masih hidup dan sampai hari ini. Warisan teladan kebaikan itu adalah peninggalan terbesar beliau. Baik, tentu ada pesan yang bisa kita ambil dari sosok Paus Fransiskus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa mungkin yang bisa Anda ceritakan ke kami, Bu Ane? Sepanjang Anda bertemu, mana langsung dari sosok Paus Fransiskus, apa yang bisa kita ambil, nilai-nilai kemanusiaan yang kita bisa terapkan pada kehidupan sehari-hari? Saya bukan seorang Katolik yang sangat religius, tetapi 1,5 jam menjadi pembicara di CNN pada saat beliau hadir sampai masuk ke terowongan, di mana keterowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu buat saya merupakan sebuah sebuah momentum gitu, walaupun saya tidak berada di tempat itu. Dan saya membaca satu persatu bagaimana beliau tidak pernah memperlihatkan bahwa perbedaan itu ada, dan itu yang sangat berkesan bagi saya, bahwa memang kasih itu tanpa syarat. Yang saya ketahui dari beliau adalah kasih itu tanpa syarat. Baik, kasih tanpa syarat itu yang bisa kita ambil dalam kehidupan yang beliau sehari-hari. ajarkan bahwa semua punya hak untuk dicintai, semua berhak untuk dapat mencintai, semua punya hak untuk dapat memiliki dunia ini secara utuh tanpa harus tahu belahannya dari selatan, dari utara, dari barat. Tapi Paus Fransiskus itu memberikan gambaran tentang bumi ini bulat. Cinta itu bulat. Kasih itu sempurna. Dan setiap masalah yang hadir di atas bumi ini atas izin Tuhan. Dan satu hal beliau pernah mengatakan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, kalau tidak seizin Tuhan, itu sehelai rambut yang jatuh pun itu tidak akan pernah jatuh. Artinya bahwa sehelai rambut yang jatuh pun itu atas izin Tuhan gitu. Bahwa tidak ada yang berkuasa di atas bumi ini selain kuasa Tuhan yang melebihi segala-galanya. Disitulah letaknya bahwa beliau tidak ketakutan ketika harus menaiki mobil yang tanpa pengaman.
Beliau menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Beliau memberikan hatinya, hidupnya, nyawanya, dan segala-galanya bahwa Engkau Tuhan yang menghadirkan aku di atas bumi ini. Engkau juga yang berhak untuk mengambil aku sewaktu-waktu. Dan juga seperti hari ini, Tuhan memanggil Bapak Paus Fransiskus seperti apa yang sudah pernah diucapkan beliau. Baik. Bukan tidak punya takut karena menantang Tuhan, bukan. Tapi penyerahan diri beliau kepada Tuhan itu seperti apa yang sudah dikatakan, bahwa aku datang ke dunia karena Engkau dan aku akan pulang sesuai dengan waktu Tuhan. Dan rasa kepercayaan dengan iman yang begitu tinggi itulah yang membuat beliau ketika di Indonesia tidak mengalami satu pengamanan khusus, karena dia mengatakan bahwa aku sampai di sini karena Tuhan memang menghantarkan aku sampai di tempat ini, dan dia menjaga aku dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Dan pada suatu hari nanti ketika semuanya akan berakhir, aku percaya itu adalah hari yang terbaikku. Dan bagi saya hari ini adalah hari yang terbaik yang sudah Tuhan berikan ketika Tuhan Yesus kemarin bangkit. Baik. Bu Ana. Pada saat Paskah. Dan kita percaya bahwa Bapak Paus hari ini sudah di surga. Baik. Selamat Sukun Pindah Bapak Paus. Selamat jalan. Terima kasih untuk berbagi mengenang pemimpin Katolik Paus Fransiskus yang wafat di usia 88 tahun. Terima kasih Bu Ana Avanti, perancang busana Indonesia. Selamat sore Sukun Ibu. Pindah, doa terbaik. Yang terbaik. Terima kasih Bu Ana.